Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, dan ana ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Tidak terasa sudah lebih dari 3 pekan atau hampir 3 pekan dari pelaksanaan sholat Idul Fitr ya. Tanggal berapa Syawal sekarang? Kalau Ramadan hafal ya, kalau udah Syawal lupa lagi. Kemarin 1 Syawal tanggal berapa Masehi? Tanggal 2 apa 3? 2 Mei. Sekarang tanggal berapa Mei? 21. Berarti Hijriahnya tanggal berapa? 20 ya. Berarti bagi kita yang belum melaksanakan puasa Syawal masih ada kesempatan. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahr. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal seperti puasa 1 tahun penuh. Disebutkan kenapa dikatakan seperti puasa 1 tahun penuh, karena pahala itu dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. 1 bulan puasa di bulan Ramadan setara dengan 10 bulan berpuasa. 6 hari puasa di bulan Syawal setara dengan 60 hari berpuasa atau sekitar 2 bulan. Sehingga totalnya adalah 1 tahun. Jadi pahala yang sangat luar biasa. Jadi jika ada di antara kita yang kemarin belum sempat untuk puasa Syawal, masih ada kesempatan ya. 9 hari ke depan masih ada kesempatan untuk melaksanakan puasa Syawal. Bagi ibu-ibu yang misalkan ada hutang yang begitu banyak, maka para ulama membolehkan wanita yang memiliki hutang begitu banyak untuk mendahulukan terlebih dahulu puasa Syawal dikarenakan waktunya yang terbatas. Dan Aisyah radhiyallahu anha pun pernah melaksanakan qadha dari puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban beliau baru mengqadha. Para ulama mengatakan tentunya Aisyah radhiyallahu anha tidak akan melewatkan puasa-puasa yang jadi satu keutamaan di bulan-bulan sebelum Sya'ban, seperti puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Tasu'a dan puasa Ashura di bulan Muharram. Maka mereka para ulama sebagian mengatakan boleh untuk mendahulukan puasa Syawal sebelum mengqadha puasa Ramadan jika memang waktunya tidak memungkinkan untuk mengqadha terlebih dahulu sebelum melaksanakan puasa Syawal. Yang terbaik memang mengqadha terlebih dahulu apa yang menjadi hutang dari puasa di bulan Ramadan. Kemudian juga alhamdulillah wa syukrulillah dalam pelaksanaan Idul Fitr tahun ini lebih terasa jalinan ukhuwah dan juga silaturahim kita dengan keluarga kita dan kawan-kawan kita
karena alhamdulillah semakin mengecil efek dari COVID-19 yang sudah 2 tahun kita berada di dalamnya. Berbeda dengan salat Idul Fitr di tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya, yang mana terbatas sekali pergerakan kita. Bahkan 2 tahun sebelumnya mayoritas dari kita melaksanakannya di dalam rumah. Tahun lalu salat Idul Fitr bisa dilaksanakan di lapangan, akan tetapi dengan jumlah yang terbatas dan jarak yang cukup berjauhan. Idul Adhanya qadarullah wa ma syafa'al, mayoritas tidak bisa melaksanakannya di lapangan terbuka. Kemudian Idul Fitr tahun ini alhamdulillah Allah karuniakan nikmat kepada kita untuk dapat melaksanakannya seperti sedia kala. Semoga nikmat ini Allah tetapkan atas diri kita. Caranya ya dengan kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmat untuk kalian. Akan tetapi jika kalian kufur, ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pembahasan kita di setiap hari Sabtu pagi, karena kita sekarang berada di bulan Syawal, yaitu di antara salah satu dari bulan haji, maka salah satu hal yang penting juga untuk kita bahas adalah berkenaan dengan haji. Memang rata-rata kita jika pun berhaji hanya 1 tahun 1 kali, ataupun seumur hidup 1 kali. Akan tetapi ketika seseorang mempelajari tentang bab haji, ini sendiri sudah merupakan nilai ibadah. Kita mempelajari bagian daripada syariat Islam. Kemudian juga bentuk persiapan kita jika suatu saat nanti Allah memberikan kesempatan kita untuk berhaji. Banyak di antara kaum muslimin, dia persiapkan harta untuk berhaji, iya. Bahkan banyak yang mengantri 25 tahun, 30 tahun menabung untuk mempersiapkan dana berangkat haji. Yang ONH Plus sekarang sudah mungkin 7-8 tahun. Dia tabung uangnya, berusaha untuk bagaimana bisa berangkat haji. Tapi sayang sedikit yang peduli terhadap ilmu berkenaan dengan haji. Padahal kalau uang itu bisa tiba-tiba kita dapatkan. Tetapi kalau ilmu harus dengan proses belajar. Banyak jamaah haji yang mengandalkan manasik 1 kali, 2 kali yang dilaksanakan oleh panitia pelaksanaan ibadah haji. Baik pihak KBIH ataupun pihak dari travel yang memberangkatkannya. Ya, ini dirasa kurang cukup. Mengapa? Karena sangat sedikit sekali orang-orang yang amanah di dalam membimbing jamaah dalam pelaksanaan ibadah haji. Banyak sekali yang tidak peduli terhadap kewajiban-kewajiban haji, menelantarkan jamaah bukan dalam perkara duniawinya, makan, minum, dan fasilitas hotelnya, tidak, tapi lebih menelantarkan mereka dalam kewajiban-kewajiban haji. Berapa banyak dalam real pelaksanaan ibadah haji jamaah yang meninggalkan mabit di Muzdalifah, kemudian mereka lebih memilih untuk langsung menikmati dan tidur di hotel bintang 5 mereka. Padahal uang yang dibayarkan tidak sedikit. Mereka yang berhaji dengan budget 400 juta sekali haji sampai 500 juta sekali haji, rata-rata tidak ada yang mabit di Muzdalifah di malam ke-10 dalam pelaksanaan ibadah haji di malam ke-10 Dzulhijjah. Mereka menelantarkan kewajiban haji dengan dalih ini kan hanya kewajiban. Mereka tinggalkan. Berapa banyak tenda yang kosong di malam-malam mabit di Mina, yaitu di malam ke-11, malam ke-12, terlebih lagi di malam ke-13. Dan tenda-tenda di Mina hanya terisi di malam ke-9 Dzulhijjah atau di hari ke-8 Dzulhijjah, di hari Tarwiyah, itu tidak sampai 20%. Betul, itu adalah sunnah dalam pelaksanaan ibadah haji. Tetapi yang perlu kita fahami bahwa jamaah haji ini mungkin sekali seumur hidup berangkat haji. Maka jika yang sunnahnya ditinggalkan, yang wajibnya pun hanya sebagian yang melaksanakan, lantas bagaimana dengan ibadah hajinya? Nah, ini dia, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah,
banyak yang lebih peduli kepada kenyamanan jamaah haji dibandingkan kualitas ibadah dari jamaah haji. Maka jamaah haji itu sendiri nggak bisa bersandar kepada orang lain. Dia harus punya modal yang kuat tentang ilmu dalam pelaksanaan ibadah haji. Tidak tahun ini, semoga Allah perkenankan kita berangkat tahun depan. Ya, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Antum seorang guru misalkan, tiba-tiba ada bekas muridnya yang merasa memiliki hutang budi kepada antum. Dia menghubungi antum tahun depan, tepat di bulan Syawal, Pak. Mohon minta paspornya. Kenapa? Saya ingin memberangkatkan Bapak haji dengan haji furoda yang langsung berangkat tahun ini juga. Mungkin apa tidak? Mungkin, walaupun kita nggak punya uang. Nah, tapi kalau ilmu nggak bisa tuh instan seperti itu. Kalau ilmu nggak bisa, Pak, Bapak mau berangkat haji ini saya transfer, Pak. Saya tanamkan ke dada Bapak ilmu tentang haji. Nggak bisa. Harus proses belajar. Nah, nantinya ketika dalam pelaksanaan ibadah haji misalkan ada hal-hal yang kita lupa setelah kita belajar, maka insya Allah Allah memaafkan kita karena kita sudah berikhtiar untuk belajar. Nah, banyak jamaah haji yang berangkat pergi melaksanakan ibadah haji tidak bermodalkan ilmu karena dia tidak pernah mau belajar. Kemudian ketika sampai sana dia melakukan kesalahan, kemudian dia katakan Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Betul, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, tapi antum tidak berikhtiar untuk belajar. Ikhtiar antum ini yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak Pak yang terlantar dalam pelaksanaan ibadah haji. Apalagi kalau hajinya haji reguler yang tidak ikut KBIH. Itu luar biasa, dalam satu pesawat mungkin pembimbingnya nggak sampai 10 orang. Dalam satu pesawat mungkin 400 orang jamaahnya. Pembimbingnya tidak sampai 10 orang. Rata-rata sudah sepuh. Rata-rata mungkin pertama kali naik pesawat, pertama kali masuk ke hotel, pertama kali dia berada di negeri orang lain. Bayangkan saat pelaksanaan tawaf, ketika kedatangan tawaf qudum, itu banyak sekali yang tercecer, terbaur, mereka terpisah. ONH plus saja yang satu bis 40 orang, kadang dikawal 5 orang, 6 orang, ini 400 orang. Dikawal oleh kurang dari 10 orang. Yang ngawalnya pun rata-rata baru pertama kali haji. Bisa dibayangkan. Ya. Sangat banyak yang akhirnya kebingungan. Tawaf qudum, yang lain ke tempat sa'i, dia tawaf cuma 2 putaran, dia bingung, dia ke samping. Terus dia pulang ke hotelnya diganti baju. Tidak menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Dan ini sesuatu yang sangat disayangkan karena mungkin dia sekali seumur hidup melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji ini ayuhal ikhwah bagian daripada arkanul Islam, rukun yang kelima. Haji ke Baitullah. Dan ini adalah kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan Allah mewajibkan kepada manusia untuk haji ke Baitullah bagi yang mampu untuk menempuhnya. Nanti akan kita bahas syarat kemampuan itu apa saja. Seseorang disebut mampu. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan saya mampu padahal dia belum masuk kategori mampu. Ada juga yang mengatakan saya belum mampu padahal seharusnya dia sudah masuk dalam kategori mampu. Karena siapa yang sudah masuk dalam kategori mampu tetapi dia tidak mau melaksanakan ibadah haji tersebut, maka dia berdosa. Dia berdosa karena menelantarkan kewajiban. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, mungkin sebagian bertanya, bukankah setiap ibadah itu ya bagi yang mampu? Orang nggak puasa, nggak mampu, dia sakit, dia dapat uzur. Kemudian orang kalau misalkan tidak mampu sholat berdiri, dia dapat uzur untuk sholat duduk. Kenapa hanya haji saja yang dikatakan man istata'a ilaihi sabila? Kenapa ditekankan di sana bagi yang mampu? Karena kecenderungan orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji itu terbatas, tidak banyak. Orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji itu terbatas, tidak banyak. Di antara mereka mungkin mampu secara materi, tapi tidak bisa untuk berangkat karena adanya regulasi. Terbatasan jumlah kuota dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, Bapak, Ibu bayangkan bahwa pelaksanaan ibadah haji normal itu kalau di waktu normal sebelum Covid, 1 tahun itu yang berangkat 2 juta orang. Kaum muslimin di dunia ini ada berapa kurang lebih? Hampir 2 miliar. Ya, 1,8 sampai 2 miliar. Berarti 2 juta dari 2 miliar
itu berapa persen? 1/1000. Berarti berapa tuh? 0,1%. Betul? 2 juta dibagi 2 miliar. Betul, 0,1%. Ya. Yang berangkat haji itu hanya 0,1%. Jadi kalau 100 tahun ke depan, jumlah orang ini nih, yang 2 miliar ini nggak berubah, nggak nambah, nggak berkurang, selama 100 tahun ke depan aja yang punya kesempatan untuk haji itu hanya 10%. 90%-nya tidak memiliki kesempatan untuk berhaji. Andaikan nggak berubah jumlah orangnya. Andaikan yang berangkat tahun ini tidak berangkat lagi tahun depan. Kalau selama 100 tahun saja, hanya 10%. Artinya mayoritas itu tidak memiliki kemampuan untuk berhaji. Saking sulitnya seseorang untuk berhaji, sehingga ditekankan di dalam ayat ataupun di dalam hadis untuk ibadah haji ini bagi yang mampu. Tetapi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia berusaha untuk masuk dalam kategori mampu ini. Dia berikhtiar dengan tubuh, anggota tubuh dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat melaksanakan ibadah haji sebelum ajal menjemputnya. Orang yang beriman pasti berdoa seperti itu. Karena janji Allah bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji itu sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman ketika membaca hadis ini akan melecut semangat dia untuk berikhtiar bagaimana dia bisa berangkat haji. Bagaimana dia bisa berangkat haji. Saya Pak waktu kecil tinggal di kota Sukabumi. Saya ingat waktu kecil itu ada tukang tahu keliling. Tukang tahu keliling, beliau jualan tahu keliling di dalam kota. Kadang di terminal, kadang di jalanan beliau jual tahu keliling. Sebelum pandemi, beberapa tahun sebelum pandemi, alhamdulillah Allah karuniakan beliau untuk berangkat pergi haji. Ada apa berarti itu? Ada etikat, beliau nabung, daftar, ikhtiar, berangkat haji. Tapi berapa banyak di zaman sekarang orang mobilnya berjejer di rumah, 2, 3. Rumahnya ada beberapa biji. Ditanya, Bapak kenapa nggak berhaji? Belum mampu. Rumahnya 1 miliar, padahal dia cukup beli rumah 800 juta, 200 juta dia pakai daftar untuk haji. Kalau mau NH plus misalkan. Atau kalau dia mau haji reguler, dia beli rumah yang 950 juta, 50 jutanya dia gunakan untuk keberangkatan ibadah haji. Terus bilang saya nggak mampu. Mobilnya 2, 3, jual 1, berangkat haji. Enggak. Ini mobil saya hobi dengan mobil ini, mobil kesayangan saya. Lebih sayang sama mobil daripada berangkat ibadah haji. Ini kenyataan yang ada. Jadi ketidakmampuan itu sering diada-adakan oleh seseorang. Maka penting bagi kita untuk memahami dari pelaksanaan ibadah haji ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. Serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka akan datang dalam keadaan berjalan kaki dan menaiki kendaraan dari seluruh penjuru dunia. Dan itu betul sekali. Dalam pelaksanaan ibadah haji itu dari timur ada, dari Jepang, dari Taiwan, dari Cina ada. Dari barat ada semua. Dari ujung Kanada, Amerika ada semua berkumpul. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Semua berkumpul. Datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semua bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semua bertalbiyah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus jadi pelecut semangat bagi kita. Nah, kita insyaallah di setiap hari Sabtu ini akan membahas tentang fikih haji. Semoga ada satu kesempatan kita untuk berangkat ibadah haji, atau ketika kita sudah tahu ada anggota keluarga kita yang hendak berangkat melaksanakan ibadah haji, kita bisa memberikan masukan atau gambaran kepadanya tentang pelaksanaan ibadah haji. Jika Allah belum perkenankan kita untuk berangkat ibadah haji, tetapi insya Allah ilmu yang kita sampaikan tersebut
dapat dimanfaatkan oleh orang itu untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Semoga kita mendapatkan ganjaran pahala yang serupa dengan apa yang mereka lakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Man da'a ila huda kana lahu minal ajr mithlu ujur man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan kebaikan itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang melakukannya. Ya, Bapak mau berangkat ibadah haji. Pak, nanti di Arafah, Pak, itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Khairud du'a doa yaumi Arafah. Doa terbaik adalah doa di padang Arafah. Jadi Bapak nanti setelah selesai melaksanakan sholat zuhur dan asar, Pak, di jamaah takdim, qashar, mendengarkan khutbah haji, Bapak dianjurkan berdoa sampai terbenamnya matahari. Bapak jangan sibuk dengan hal yang lain, Pak. Zikir doa, Pak. Terus dia dengar nasihat tersebut, dia praktekkan dalam pelaksanaan ibadah haji, insya Allah kita dapat pahalanya. Jadi jangan kan kita mau bahas tentang haji, masih lama, nggak tahu kapan hajinya juga. Saya udah daftar, kebagiannya juga tahun 2050, masih lama, nggak tahu masih hidup apa udah meninggal. Nggak usah belajar haji. Enggak, banyak manfaat dari mempelajari tentang pelaksanaan ibadah haji. Ya, sekarang daftar cukup lama untuk reguler ya. Sebelum pandemi saja kurang lebih kalau Kalimantan 25 tahun. Makassar itu udah 30 tahunan antrinya reguler. Tapi kita masih mending, Pak, di Malaysia udah 60 tahunan kalau yang reguler. Jadi lahir langsung didaftarin haji. Ini setelah ada namanya dana talangan, antrian reguler jadi panjang. Dulu sebelum tahun 2006, siapa yang daftar tahun itu dia yang berangkat tahun itu. Sekarang setelah ada dana talangan, Masya Allah, tabarakallah, antriannya mengulur. Antriannya begitu panjang. Baik. Nah, kita sekarang yang ingin saya tanyakan, Pak, bulan haji itu bulan apa? Bulan haji bulan apa? Dzulhijjah? Yakin? Bulan haji itu ada 3. Benar gak? Bulan haji ada 3 apa 1? Bulan haji itu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Apa bulan Dzulhijjah saja? Bulan haji itu ada 3, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Jadi seseorang sudah bisa melaksanakan ibadah haji dari bulan Syawal. Ibadah haji yang dimaksud ini adalah dia berangkat ke tanah suci kota Mekah dengan berniat pelaksanaan ibadah haji. Saya ambil contoh. Haji itu ada 3 jenis. Ini gambaran umum dulu. Ada haji furoda, ada haji qiran, ada haji tamattu. Ada 3. Saya ambil contoh haji tamattu. Haji tamattu itu adalah seseorang berangkat ke tanah suci kota Mekah, berniat melaksanakan ibadah haji, dan dia pun berniat melaksanakan ibadah umrah. Dia umrah terlebih dahulu, kemudian dia berhaji. Caranya seperti apa? Caranya adalah dia ketika melewati miqat mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Kemudian berangkat ke kota Makkah, tawaf, sa'i, tahallul. Tahallul. Setelah tahallul dia pakai baju biasa bebas. Menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Begitu sampai tanggal 8 Dzulhijjah, dia kembali pakai pakaian ihram, kemudian mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Berniat untuk haji. Kemudian melaksanakan seluruh agenda dalam pelaksanaan ibadah haji. Nah, jika dia berniat haji tamattu' tersebut, maka dimulainya itu dalam pelaksanaannya haji itu dimulai dari bulan Syawal. Jadi kalau ada orang sekarang mau berangkat haji, sudah bisa apa tidak? Sudah bisa. Dia mau haji tamattu' misalkan, dia berangkat labbaik Allahumma umratan, menunggu sampai nanti 8 Dzulhijjah. Kemudian nanti baru dia melaksanakan rangkaian manasik dari tanggal 8 sampai selesai. Makanya kloter pertama dari kota Bogor kurang lebih 2 pekan ke depan mungkin kalau nggak salah ya akan berangkat. Dari di bulan Dzulqa'dah sudah berangkat ya. Tapi inti dalam pelaksanaan ibadah hajinya dari tanggal berapa? Dari tanggal 8 sampai tanggal 13
13. Jadi kalau ada orang berangkat haji cuman seminggu, jangan disuudzonin. Dia bisa saja berangkat tanggal 6 Zulhijjah atau 7 Zulhijjah, tanggal 14 Zulhijjah udah di rumah lagi. Karena memang inti dari rangkaian ibadah hajinya di tanggal-tanggal tersebut. Insyaallah nanti akan kita bahas. Ini gambaran secara umum. Nah, kita akan mulai baca, kita terjemahkan, kemudian kita coba sampaikan makna dari apa yang disampaikan. Dan kitab yang akan kita bahas adalah Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah. Ini kitab rangkuman fikih dari yang ditulis oleh Nukhbatun Minal Ulama, sekumpulan ulama, diringkas. Jadi agar lebih mudah bagi kita tanpa disebutkan perbedaan-perbedaan pandangan dalam masalah-masalah tertentu. Tapi nanti insya Allah jika ada masalah-masalah atau perbedaan pandangan yang masyhur, insya Allah akan kita bahas. Ya, insya Allah akan kita bahas. Ini agar kita ada kerangka terlebih dahulu dalam benak kita tentang pelaksanaan ibadah haji. Nanti lebih mendalam, insya Allah bisa dibahas tentang perbedaan-perbedaan pandangan dari masalah per masalah. Karena kalau dari awal udah disampaikan madhab ini begini, madhab ini begini, madhab ini begini, kita ambil madhab ini, wah pusing nanti. Ya, nantinya pusing sendiri. Jadi punya kerangka dulu, nanti untuk memperluas pemahaman itu step berikutnya insya Allah. Khamisan, Kitabul Hajj. Ini bab yang kelima dari kitab ini, yaitu tentang haji. Fi muqaddimatil hajj. Permulaan atau muqaddimah tentang haji. Di dalamnya terdapat beberapa masalah. Al-mas'alatul ula fi ta'rifil hajj. Bahasan yang pertama adalah tentang pengertian haji. Al-hajju fil lughah al-qasdu. Haji secara bahasa artinya adalah tujuan. Haji secara bahasa artinya adalah tujuan. Wa fi syar'i at-ta'abbudu lillahi bi ada'il manasik fi makanin makhsus fi waqtin makhsus ala ma jaa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Secara syariat, haji ini adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan manasik yang ada di dalamnya di tempat yang khusus, di waktu yang khusus, sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi haji ini adalah bentuk ibadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik haji di tempat yang khusus dan di waktu yang khusus sesuai dengan petunjuk Nabi. La ta'khudhu 'anni manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da 'ami hadhi. Nabi mengatakan apa? Ambillah manasik hajiku, kata Nabi. Karena bisa jadi aku tidak akan berhaji lagi setelah tahun ini. Dan betul, Nabi hanya haji berapa kali? 1 kali, yang dikenal dengan Hajjatul Wada, haji wada, haji perpisahan. Jadi seluruh rangkaian ibadah haji tersebut itu diambil dari hajinya Nabi yang satu kali. Hanya 1 kali Nabi melaksanakan ibadah haji yang disebut Hajjatul Wada. Kemudian di sini disebutkan fi makanin makhsus, tempatnya khusus. Jadi nggak bisa, karena Arafahnya penuh, saya mau hajinya di padang lain aja. Padang-padang yang lain kan Saudi banyak padang pasir tuh. Saya mau padang pasir yang lain aja yang lebih luas. Nggak bisa. Lebih mudah, nggak bisa. Nah kadang ini, fi makanin makhsus, tempat yang khusus, kadang orang kita nih Indonesia kadang suka bandel. Sama pemerintah Saudi sudah dibatasi. Misalkan wukuf di Arafah itu bagian dari rukun haji. Sudah dibatasi, ada pagernya. Kemudian dia berada di dataran yang lebih rendah. Di samping pagar itu ada lembah, kemudian ada bukit. Orang Indonesia sebagian ngerasa bahwa kalau di bukit, padahal bukitnya bukan bukit Arafah yang di tengah-tengah padang Arafah, tidak. Bukit yang di luar batas tanah Arafah. Dia merasa kalau di atas bukit doanya lebih cepat nyampe ke langit daripada di dataran rendah. Akhirnya banyak di antara jamaah ketika matahari sudah tidak terlalu panas, suami istri naik keluar batas pagar, naik ke bukit. Kemudian doa di sana. Dia sedang berdoa, yang harusnya dia berada di padang Arafah, dia keluar dari padang Arafah. Padahal belum diizinkan bagi dia untuk keluar dari padang Arafah. Itu banyak yang seperti itu. Atau sudah ada batasan, nih batasan Arafah.
kan di samping batasan Arafah itu ada wadi, ada apa? Lembah-lembah, Lembah-lembah wadi ini kalau musim hujan itu tempatnya aliran sungai. Lembah ya di antara bukit. Itu banyak yang melewati hal tersebut. Kemudian dia merasa beda dikit ini nggak masalah. Nggak bisa. Tempatnya khusus haji itu, nggak bisa sembarangan. Tanggal sekian berangkat dari Mina berangkat ke Arafah. Mina ada batasannya, Arafah ada batasannya. Dari Arafah berangkat ke Muzdalifah ada batasannya. Nggak bisa tempatnya ngarang, nggak bisa. Fi waqtin makhsus, waktunya pun apa? Khusus. Jadi nggak sembarangan waktu. Nggak bisa nih Arafah tanggal 9 Dzulhijjah kan penuh. Saya wukufnya tanggal 7 aja. Mumpung kosong. Bisa nggak? Nggak bisa. Waktunya khusus. Jadi kalau ada orang sekarang nih Arafah kosong mau berangkat sekarang ke Arafah, bisa nggak Pak? Nggak bisa. Karena waktunya khusus. Mau lempar jumroh sekarang bisa nggak? Hanya karena waktunya khusus. Ya, pelemparan jumroh itu di tanggal 10, 11, 12, 13. Nggak bisa dari sekarang. Nggak bisa di tanggal 9. Ada waktunya. Saya pernah pengalaman berangkat umroh dengan salah seorang jamaah umroh. Satu kamar dengan beliau di musim panas yang Masya Allah, tabarakallah, sangat panas sekali. Bulan Ramadan. Tapi beliau dari Bogor juga, beliau itu tidak nyaman dengan AC. Sedangkan kamar itu berada di ujung, tidak ada jendela. Jadi tiap malam, saya nggak bisa tidur Pak, panasnya luar biasa. Tapi beliau nyaman aja dengan balsem, diolesin balsem, badannya AC-nya beliau matikan. Jadi ketika beliau sudah nyaman tidur dengan kondisi AC mati dan badan di balsemin, saya kepanasan kan, Masya Allah, tabarakallah. Saya bangun, saya nyalain AC. Saya mulai tidur nyenyak, beliau matikan lagi. Akhirnya begitu tiap malam. Ya. Suatu malam, beliau nggak pulang. Kata saya, kemana? Saya cariin. Satu sisi saya bahagia karena AC nyala terus. Satu sisi, ini bapak kemana? Takut hilang. Bulan Ramadan waktu itu. Tiba-tiba bapaknya datang lewat tengah malam. Kata saya, Pak dari mana? Saya tadi habis jalan sama tetangga saya yang kerja di Mekah. Dari mana bapak? Habis lempar jumroh. Lempar jumroh kemana? Katanya saya tadi ke Mina. Ke Mina lempar jumroh. Bukan waktunya Pak, lempar jumroh pas haji. Kata dia, nggak apa-apa, saya pengen umroh rasa haji. Katanya. Jadi beliau berangkat ke Mina, lempar jumroh di Mina. Karenanya ingin umroh rasa haji. Berpahala gak tuh lempar jumrohnya? Tidak, karena bukan pada waktunya. Tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Jadi beliau lempar jumroh saat itu. Padahal Masya Allah ya, dari tempat berhentinya beliau mobil itu sampai ke tempat pelemparan jumroh, kalau bukan waktu haji, kan jalannya cukup jauh, dibatasin. Saya salut sama perjuangannya, dia mau berangkat tetap lempar jumroh. Karena ingin merasakan yang namanya lempar jumroh. Ingin merasakan yang namanya lempar jumroh. Jadi tadi, bahwa tempatnya khusus, waktunya pun khusus. Nggak bisa kapan-kapan. Harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kayak inilah yang disebut ibadah haji. Ibadah kepada Allah dengan manasik haji di tempat yang khusus, di waktu yang khusus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Petunjuk Nabi SAW. Kemudian bahasan yang kedua adalah hukmul hajj wa fadluh. Hukum haji dan keutamaannya apa? Hukum haji, al-hajju ahadu arkanil Islam wa furuduhu al-idham liqaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Hukum haji adalah bagian daripada rukun Islam, salah satu dari rukun Islam dan kewajiban yang begitu agung, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-97. Dalam surat Al-Imran ayat ke-97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan bagi manusia untuk haji ke Baitullah bagi yang mampu. Wali hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, bunyal Islam ala khams wa dzakara minhal hajj. Dan dari hadits Ibnu Umar, yaitu Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an. Hadis ini sampai kepada Nabi SAW, yang mana Nabi SAW mengatakan bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun atas 5 perkara.
Selain daripada syahadat, salat, zakat, puasa, disebutkan salah satunya adalah haji. Haji ke Baitullah. Wa qad ajma'atul ummah ala wujubil haji 'alal mustati'i marratan wahidatan fil umri. Umat telah sepakat, para ulama di dunia ini telah sepakat semua dari zaman dahulu hingga zaman ini, bahwa setiap muslim itu wajib untuk melaksanakan ibadah haji satu kali dalam hidupnya. Jadi yang wajib itu satu kali. Sisanya apa? Sunnah. Jadi kalau ada orang mau haji 3 kali, haji yang pertamanya wajib. Haji kedua ketiganya sunnah. Jadi bukan berarti kalau orang 3 kali haji, berarti haji pertamanya kehitung sunnah juga, enggak. Haji pertama tetap terhitung wajib jika telah memenuhi syarat. Jadi ada orang haji belum memenuhi syarat, maka hajinya ini belum disebut haji wajib. Contohnya dia belum balik, masih kecil, masih umur 7 tahun, dia berangkat haji. Hajinya sah tidak? Hajinya sah. Tapi apakah dia menggugurkan kewajibannya? Tidak. Nanti ketika dia balik, dia masih tetap harus melaksanakan ibadah haji. Haji wajibnya itu belum. Jadi haji itu wajib satu kali ketika telah memenuhi syaratnya. Jika belum memenuhi syarat-syaratnya, maka dalam beberapa syarat tersebut ada yang mengharuskan dia untuk kembali melaksanakan ibadah haji. Ada yang mengharuskan dia untuk kembali melaksanakan ibadah haji. Contohnya adalah anak yang belum balik. Hajinya sah gak? Sah. Orang tuanya dapat pahala atas itu? Dapat. Tetapi anak tersebut jika sudah balik, dia masih tetap memiliki kewajiban untuk berhaji. Belum gugur kewajiban hajinya. Wa fadluhu warada fi fadlil haji ahaditsun katsirah minha, dan di antara keutamaan haji sangat banyak. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Yaitu hadis Abu Hurairah yang terdapat dalam Sahih Muslim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah yang satu ke umrah yang lain adalah penggugur dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal untuknya kecuali surga. Al-mabrur artinya al-maqbul. Haji mabrur artinya haji yang makbul, haji yang diterima. Kapan seseorang mendapatkan haji yang mabrur? Ketika hajinya diterima. Kapan haji tersebut diterima? Ketika memenuhi 2 syarat utama, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua al-mutaba'ah, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi. Sesuai dengan petunjuk Nabi apa? Kewajibannya dia laksanakan, sunnah-sunnahnya dia kerjakan, kemudian juga yang diharamkan dia tinggalkan. Yang diharamkan dalam haji apa? Dia tidak melakukan rafath, fusuq dan jidal. Rafath ini apa? Tidak membicarakan hal-hal yang bersangkut paut dengan hubungan suami istri dalam haji. Kemudian juga dia tidak melakukan kefasikan dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan dia tidak jidal, tidak menyibukkan diri dengan berdebat. Ini salah satu contoh mengikuti petunjuk Nabi di dalam berhaji. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Enggak boleh rafath, ngomongin hal-hal yang bersangkut paut dengan hubungan suami istri, enggak boleh dalam haji. Ya. Ada gak yang seperti ini? Ada, Pak. Orang sibuk doa di Arafah, ada yang sibuk ngomongin perempuan. Banyak. Sambil ngopi, sambil ngerokok, wasip. Kalau enggak perempuan yang bicarain politik, ngomongin orang saat wukuf di mana? Di Arafah. Banyak yang seperti ini, banyak. Banyak yang seperti ini. Bukan sedikit, banyak. Apalagi debat, jidal, sering. Masalahnya debatnya kadang debat yang sepele. Kenapa? Gara-gara antri kamar mandi, kadang debat. Debat yang tidak manfaat. Ini ada dalam pelaksanaan ibadah aja yang melakukan. Jadi orang yang mabrur adalah yang makbul, diterima. Dia ikhlas karena Allah dalam berhaji. Jadi bukan sibuk dengan selfie-nya, mengirim status. Banyak yang mengirim status sibuk dengan selfie dalam haji, banyak. Baru berangkat naik pesawat, bismillah, OTW haji. Sampai ke sana, alhamdulillah, sampai juga.
terus dia datang depan Ka'bah. Orang sibuk depan Ka'bah kan, Allahumma antas salam wa minkas salam, mengucapkan doa dia sibuk cekrek status dulu. Alhamdulillah ya Allah bisa melihat kembali Ka'bah. Update status. Orang ketika tawaf sibuk doa, dia sibuk selfie, video. Video call dengan keluarganya. Ini lagi ibadah nih, lagi doa. Sibuk video call dengan keluarganya. Beres tawaf, dia harusnya sholat sunnat tawaf, kemudian dia bersiap untuk melaksanakan ibadah haji, sibuk selfie. Ayo bapak, suami istrinya dulu, foto dulu pak, foto dulu. Selesai suami istri, ayo dengan anaknya. Ayo rob grup semuanya, laki perempuan nyampur, foto bareng. Di mana? Di depan Ka'bah. Update status semuanya. Update status. Doa, posisinya doa apa? Harusnya doa ngadep kemana? Ke Ka'bah. Ini ngebelakangin Ka'bah, biar angle fotonya bagus. Atau ada yang pura-pura sambil sujud. Nggak lagi doa, cuman buat acting aja, keakan-akan sedang berdoa. Berangkat ke sa'i sama, terus. Ya, sampai tahallul, sampai apa. Keakan-akan rugi gitu kalau berangkat haji, terus orang nggak tahu dia berangkat haji. Nggak tahu dia berangkat haji. Kalau yang nge-like-nya cuma 1, 2, dia hapus lagi, angle-nya kurang bagus. Dicari lagi posisi yang tepat. Posisi yang tepat. Kadang menyibukkan diri dengan orang lain. Misalkan ada orang yang sedang memiliki gangguan mental atau gangguan sakit, tiba-tiba dia buka jilbab atau apa gitu. Sibuk video, ini ada apa nih? Mungkin bisa jadi ini orang ini ketika hidupnya di luar sana tidak pernah menutup aurat dan ini sibuk dengan video-video yang enggak manfaat. Nah, oleh sebab itu ayuhal ikhwah, keikhlasan ini penting dan biasanya ikhlas itu paling sulit setelah pelaksanaan ibadah. Sebelum bisa jadi ikhlas, saat masih banyak yang nahan, setelah itu yang paling sulit. Setelah itu sangat sulit. Kadang pulang dari haji, dia nanya ke temannya, Pak kemarin liburan kemana? Biar ditanya balik. Dia tanya, Pak kemarin liburan kemana? Oh saya pulang kampung. Kalau Bapak kemana? Oh saya alhamdulillah haji kemarin. Itu pengen ditanya aja udah. Dia mancing biar ditanya balik. Kemarin mana Pak? Pulang kampung. Oh enak ya bisa pulang kampung. Emang Bapak kemana? Saya harus umroh. Alhamdulillah nih dapat hadiah dari kantor. Itu cuma pengen ditanya balik. Udah. Taktik biar disebut tetap ikhlas. Allah Maha tahu niat kita untuk membuka hal tersebut. Subhanallah. Jadi ingin mendapat haji yang mabrur, haji yang makbul, 2 hal itu yang harus kita lakukan. Dan ciri orang yang mabrur dalam pelaksanaan ibadah haji itu setelah haji lebih nampak. Gimana dia? Lebih baik atau tidak? Nggak cuman nambah nama doang dalam pintu rumah. Yang tadinya Bapak Fulan bin Fulan jadi Bapak Haji Fulan bin Fulan. Nggak itu saja. Tapi apakah ibadahnya juga ikut bertambah sebagaimana namanya bertambah atau tidak? Karena di kita kalau orang sudah haji itu kayaknya rugi kalau misalkan nggak dipanggil haji. Nggak mau nengok sebagian. Kalau nggak dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Sama ibadah. Nggak ada panggil Bapak puasa, Ibu puasa, Bapak sholat, Ibu sholat, Bapak zakat, Ibu zakat. Nggak ada. Cuman haji saja. Haji, Bapak Haji, Ibu hajah. Bapak Haji, Ibu hajah. Seakan-akan sayang kalau haji dan hajah ini tidak dibawa. Maka penting bagi kita untuk memperbaiki niat, menjaga keikhlasan kita di dalam pelaksanaan ibadah termasuk haji. Karena haji ini adalah ibadah yang sedikit dari kaum muslimin yang mampu untuk melakukannya. Pintu kesombongan itu, pintu keangkuhan dan merasa lebih baik dari yang lain itu terbuka lebar ketika seseorang sudah melaksanakan ibadah haji. Beda dengan sholat, semua juga sholat. Beda dengan puasa, semua juga puasa. Tapi haji karena merasa beda dari yang lain, ingin menunjukkan hal tersebut. Dan ini adalah penyakit hati yang harus kita obati. Kemudian, di dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Ila ghairi dhalika minal ahadith. Dan hadis yang lain disebutkan, siapa yang haji pada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melakukan rafath, fusuk, maka dia kembali dari haji seperti baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Jadi orang yang pulang haji dengan haji yang mabrur, dia kembali itu seperti baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Artinya digugurkan dosa-dosanya.
Al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, hal yajibul hajj fil umri aktsaru min marrah? Apakah wajib haji di dalam umur seseorang itu lebih dari satu kali atau berapa kali? La yajibul hajj fil umri illa marratan wahidah wa ma zada ala dzalika fahuwa tatawwu'. Tidak wajib haji bagi seseorang kecuali satu kali saja. Yang lebih dari satu kali itu hukumnya sunnah, adalah amalan sunnah. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Sebagaimana hadis Rasulullah, wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Faqala rajulun akullu amin ya Rasulullah. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, apakah di setiap tahun wahai Rasulullah? Bayangin nih kalau kata Rasulullah, iya, di setiap tahun kalian wajib haji. Masya Allah, ya, nggak akan nampung tuh yang namanya padang Arafah dengan semakin banyaknya kaum muslimin. Maka Rasulullah mengatakan saat itu, lau qultu na'am la wajabat wa lam mastata'tum. Nih adalah ucapan Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Lau qultu na'am la wajabat wa lam mastata'tum." Andai aku katakan iya, akan menjadi wajib bagi kalian dan kalian tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Padahal kalau dihitung jumlah kaum muslimin saat itu cukup tuh padang Arafah menampung. Tapi inilah Rasulullah berucap itu atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Andai aku wajibkan, aku katakan iya, akan menjadi wajib dan kalian tidak akan mampu. Betul, ya. Masya Allah, ini adalah hikmah yang sangat luar biasa sekali. Walianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yahujju ba'da hijratihi ila al-Madinah illa hajjatan wahidah. Dan Nabi tidak pernah berhaji setelah hijrah ke Madinah kecuali satu kali saja. Wa qad ajma'a al-ulama'u ala anna al-hajj la yajibu 'ala al-mustati' illa marratan wahidah. Dan ulama telah sepakat semuanya bahwa haji itu tidak wajib bagi seseorang kecuali satu kali saja. Satu kali saja. Yang pertama wajib, sisanya sunnah. Wa alaihi an yubadira bi adaihi idza tahaqqaqat syurutuh wa ya'thamu bi ta'khirihi li ghairi 'udhrin. Oleh sebab itu, siapa yang telah terpenuhi syarat-syarat dalam berhaji, segeralah untuk berhaji. Karena berdosa orang yang mengakhirkan padahal dia sudah mampu tanpa uzur. Berdosa. Ya, berdosa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ajjalu ilal hajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lah. Salah satu hal yang perlu disegerakan dalam hidup ini adalah haji. Rasulullah mengatakan ta'ajjalu ilal hajj. Segeralah kalian untuk berangkat haji, jangan ditunda-tunda. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridulah, karena kalian tidak tahu apa yang akan menimpa kalian di kemudian hari. Dulu 6 atau 7 tahun yang lalu ke belakang, orang yang cuci darah itu masih boleh berangkat haji dengan haji ONH+. Haji reguler juga kalau tidak salah. Kemudian datang peraturan yang cuci darah tidak boleh lagi berangkat haji ONH+ dan haji yang reguler. Nggak boleh berangkat haji. Sebelumnya boleh. Atau orang yang tadinya berangkat haji tiba-tiba 2 tahun lalu nggak bisa berangkat haji. Ada orang yang waktu itu sebelum corona kita kan haji. Nantilah tahun depan masih banyak kesibukan. Akhirnya tahun berikutnya dia tidak bisa berangkat haji. Covid, ada wabah. Tahun berikutnya masih belum bisa juga. Kalau panjang umur, kalau meninggal. Maka Rasulullah mengatakan ta'ajjalu ilal hajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridulah. Segerakan, kalau sudah mampu segerakan berhaji. Karena kalian tidak tahu apa yang akan menimpa kalian di kemudian hari. Jangan ditunda-tunda dalam pelaksanaan ibadah haji. Wa qad ruwiya marfu'an wa mawqufan min turuqin yuqawwi ba'daha ba'dha. Man istata'a al-hajj falam yahuj falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan. Ini peringatan dan sentilan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini telah diriwayatkan marfu'an sampai kepada Nabi, wa mauqufan sampai kepada sahabat Nabi, tidak sampai kepada Nabi, sampai kepada sahabat Nabi. Jadi ada yang dalam hadis ini ada yang sampai kepada Nabi, ada yang sampai kepada hadis Nabi, min turuqin yuqawwi ba'daha ba'dha,
dengan jalan sanad yang saling menguatkan di antaranya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'al hajj falam yahuj falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan." Siapa yang mampu untuk berhaji, kemudian dia tidak berhaji, mampu, sanggup, segala halnya, materinya, badannya, semuanya mampu untuk dia berhaji. Dia tidak berhaji, falyamut, kemudian dia wafat, insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Dia mau jadi Yahudi ataupun Nasrani, silahkan. Bayangkan, ini peringatan keras. Bukan berarti orang yang meninggalkan haji karena malas dihukumi kafir, tidak. Tapi ini peringatan keras dari Nabi. Karena nggak mungkin orang yang namanya beriman kepada Allah, dia mampu untuk berhaji, kemudian dia nggak mau haji. Aneh. Berarti dia meragukan sabda Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali surga Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Manusia diwajibkan untuk berhaji ke Baitullah. Dia mampu, enggak mau berangkat, kan aneh. Siapa yang haji tidak yarfuth, tidak melakukan rafath, fusuk dan jidal, dia pulang seperti baru dilahirkan. Kemudian dia enggak mau, aneh. Aneh. Tapi para ulama tidak menghukumi orang yang tidak berangkat haji karena malas dihukumi kafir, tidak. Mereka yang berangkat haji karena mengingkari kewajiban haji itu dihukumi kufur. Tapi mereka yang tidak haji, mampu tidak haji karena malas, karena pelit misalkan sayang uang, itu para ulama tidak menghukuminya kufur. Tapi dosa besar. Jadi seperti zakat, puasa, dan haji, itu meninggalkannya tidak dihukumi kufur. Kapan dihukumi kufur? Jika meninggalkannya karena mengingkari kewajiban. Tapi kalau meninggalkan zakat karena pelit, meninggalkan puasa karena malas, meninggalkan haji karena pelit ataupun malas, ini tidak dihukumi kufur, tapi mendapatkan dosa besar. Berbeda dengan sholat, yang banyak para ulama mengatakan jika seseorang meninggalkannya dengan mengingkari kewajiban ataupun meninggalkannya karena malas, maka banyak ulama yang menghukuminya dengan hukum kufur. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah wa man tarakaha faqad kafar. Sebagaimana hadis Nabi, siapa perbedaan antara kita dan mereka orang-orang musyrikin adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kufur. Tapi untuk haji, zakat dan puasa ini dibagi. Tidak langsung yang meninggalkannya dihukumi kufur. Tapi siapa yang meninggalkan, mengingkari kewajiban, iya dihukumi kufur. Karena mengingkari kewajiban berarti mengingkari firman Allah dan mengingkari hadis Nabi. Tapi meninggalkan karena pelit terhadap uangnya, itu tidak dihukumi kufur, tapi dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu muqaddimah untuk kesempatan hari ini. Insyaallah pekan depan kita akan masuk dalam pembahasan syurutul hajj. Syarat-syarat dalam haji apa saja, sehingga seseorang kapan disebut dia masuk kategori mampu untuk berhaji. Kapan dia disebut mampu untuk berhaji, yaitu berkenaan dengan syarat-syarat haji. Jadi nanti yang kita bahas itu apa syarat-syarat haji, kemudian juga membahas sedikit tentang hukum dalam umroh, kemudian mawaqitul haji wal umroh, kapan miqat haji dan umroh. Ada miqat zaman, ada miqat makan. Miqat zaman, waktu, ada miqat makan, tempat. Kemudian baru masuk ke dalam rukun-rukun haji apa saja, kewajiban-kewajiban haji itu apa saja. Kemudian juga nanti ada pembahasan tentang apa yang dilarang selama seseorang sedang berihram. Kemudian apa fidyahnya. Kemudian jenis-jenis hadyunya seperti apa. Kemudian juga ada pembahasan tentang sifat haji dan umroh secara lengkap dari awal hingga akhir. Dan nanti ada pembahasan juga tentang tempat-tempat yang disunahkan untuk diziarahi selama kita berhaji dan melaksanakan ibadah umrah. Dan yang terakhirnya dari kitab haji ini adalah tentang udhiyah, yaitu tentang kurban. Tentang kurban, karena yang tidak berkesempatan haji kan dianjurkan juga untuk berkurban. Itu bahasan berkenaan dengan kitabul hajj. Insyaallah di pekan-pekan berikutnya Allah mudahkan langkah kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.